Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur, pasal yang ke-78, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-78, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang keempat. Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Judul renungan kali ini menggambarkan kitab suci, ditulis oleh Cindy Hess Casper. Sahabat ODB, ubin keramik biru putih bermotif yang sering ditemukan di rumah-rumah di Belanda awalnya dibuat di Delft. Ubin ini berlukiskan pemandangan khas Belanda, alam yang indah, kincir angin, dan orang-orang yang bekerja serta bermain. Pada abad ke-19 dalam bukunya Christmas Carol, Charles Dickens menulis bagaimana ubin ini digunakan untuk menggambarkan kisah Alkitab. Ia menggambarkan sebuah perapian tua buatan seorang Belanda yang dilapisi ubin kuno dari Delft ini. Ada ubin bergambar Kain dan Habel, putri Firaun, Ratu Sheba, dan para rasul yang berangkat berlayar. Banyak rumah tangga menggunakan ubin ini sebagai alat pengajar saat keluarga berkumpul mengitari perapian yang hangat dan mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Mereka belajar tentang karakter Allah, keadilan, kasih sayang, dan belas kasih-Nya. Kebenaran Alkitab masih relevan hingga saat ini. Mazmur 78 mendorong kita untuk mengajarkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Selanjutnya kita diperintahkan untuk menceritakan kepada angkatan-angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dengan pertolongan Allah, kita dapat menemukan cara-cara kreatif dan efektif untuk menggambarkan kebenaran Alkitab kepada setiap generasi sambil berusaha memberikan penghormatan dan pujian yang layak kepadanya. Sahabat ODB, cara apa yang menurut Anda efektif untuk menggambarkan kebenaran Alkitab kepada orang yang baru membacanya? Lalu siapa saja yang perlu mengetahui tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah?
Allah terkasih, tunjukkanlah cara-cara aku dapat menggambarkan apa yang telah kupelajari dari Alkitab, agar orang lain dapat mengetahui keajaiban-Mu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.